Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Ibrah Fatih 18. Saat ini kita akan berdiskusi tentang sejarah puasa weton. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para subscriber, para pemirsa yang sudah mendukung channel ini sehingga kami tetap bisa memberikan info-info menarik atau mengajak Anda semuanya untuk berdiskusi tentang berbagai hal, terutama dalam bidang sejarah dan budaya Nusantara. Puasa weton. Apakah puasa weton? Puasa weton adalah puasa yang dilakukan pada hari kelahiran, khususnya hari dan pasaran yang cocok. Seperti kita tahu, bagi masyarakat Nusantara, terutama di Jawa, hari bukan hanya ada Sabtu, Minggu, Senin, dan Selasa, tetapi ada unsur dari langit, yaitu pasaran seperti Pon, Paing, Kliwon, Wage, dan seterusnya. Nah, hari ini, hari Sabtu, Minggu, dan seterusnya merupakan hari yang ada di bumi, yaitu hari yang didasarkan pada peredaran matahari di bumi. Sedangkan pasaran atau Pon, Paing, Kliwon itu didasarkan pada rotasi bintang atau rembulan. Makanya menurut orang Jawa, hari dan pasaran itu merupakan perpaduan antara hari yang ada di bumi dan yang ada di langit. Nah, puasa weton ini biasanya dilakukan pada hari kelahiran seseorang yang cocok dengan pasarannya. Misalnya Minggu Kliwon, Senin Paing, Rebu Pon, dan seterusnya. Biasanya ada hari dan pasaran yang cocok itu hanya satu dalam sebulan, atau maksimal 2 kali lah. Nah, awal mula puasa weton ini secara pastinya itu belum kita temukan secara pasti, tetapi dari beberapa literatur yang saya baca itu bermula dari pada masa Kesultanan Mataram Islam. Apabila dirunut, maka puasa weton ini juga berasal dari Rasulullah SAW. Kita tahu di dalam Hasanah Islam ada puasa hari Senin dan Kemis atau puasa Senin Kemis. Ketika Rasulullah ditanyakan tentang kenapa beliau berpuasa di hari Senin, beliau menjawab, karena pada hari Senin itulah Rasulullah dilahirkan. Sedangkan mengapa Rasulullah berpuasa pada hari Kamis? Karena pada hari Kamis itulah amal ibadah kita diangkat, dipersembahkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kurang lebih demikian awal mula puasa weton. Jika dirunut, maka meniru Rasulullah, meskipun tidak ada dalilnya secara eksplisit ya, karena ini bukan ibadah mahdoh atau bukan ibadah yang ada tuntunannya secara jelas. Hukumnya bagaimana? Mungkin mubah atau boleh, karena tidak ada larangan secara pasti yang melarang seseorang untuk melakukan puasa weton. Nah, di dalam Hasanah Islam Jawa, puasa weton ini ada 2 macam. Yang pertama puasa weton saja
yang kedua adalah puasa Apit Weton. Puasa Weton ini adalah puasa yang dilakukan hanya pada hari kelahiran tersebut. Misalnya seseorang yang lahir pada hari Senin Kliwon, maka ia hanya berpuasa pada hari Senin Kliwon itu. Nah, kalau puasa Apit Weton ini puasa pada hari 3 hari, yaitu yang pertama 1 hari sebelum hari kelahiran, kemudian puasa pada hari kelahiran, dan puasa sehari setelah hari kelahiran. Orang Jawa menyebut puasa ini merupakan puasa sangkan paraning dumadi, atau kalau kita cari referensinya di dalam Al-Quran, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita datang dari Allah, kemudian kembali kepada Allah. Puasa Apit Weton ini dilakukan 1 hari sebelum kelahiran, itu adalah dalam rangka mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita saat kita berada di alam ruh atau di alam azali, yaitu di mana kita sebelum diletakkan di alam rahim, di rahim ibu kita. Kita bersyukur kepada Allah dengan cara berpuasa, mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah, karena kita ditakdirkan menjadi manusia, bukan ditakdirkan menjadi yang lain. Kan alhamdulillah kita tidak dilahirkan misalnya sebagai, mohon maaf, Fir'aun, Abu Lahab, dan lain sebagainya. Nah, puasa di hari kedua, yaitu pas hari kelahiran, yaitu puasa untuk mensyukuri kita dilahirkan ke dunia. Karena meski bagaimanapun kita lahir di dunia ini sebagai sebuah bencana dalam tanda kutip. Mengapa bayi lahir ke dunia itu menangis? Ya karena menangisi kelahirannya ke dunia ini karena merasa terbebani dengan berbagai godaan yang ada di dunia. Karena kalau tidak selamat, maka nanti tidak akan kembali, tidak bisa kembali ke hadirat Allah, tapi ke tempat yang tidak diinginkan, yaitu neraka. Juga puasa Weton ini dalam rangka kita mensyukuri segala fasilitas yang diberikan Allah kepada kita, baik itu nafas yang gratis, makan, minum, kesehatan, jodoh, jabatan, nama baik, perlindungan dari penyakit, dan lain sebagainya. Sedangkan puasa hari ketiga dari puasa Apit Weton ini, yaitu puasa pada hari setelah kelahiran, adalah puasa untuk mentirakati atau mendoakan agar kita setelah kita berpulang kepada Allah nanti pada hari kematian itu mendapatkan nikmat dan hidayah, yaitu dalam keadaan husnul khotimah. Nah, kalau sudah kita tahu filosofi dari puasa Weton yang seperti ini, saya kira kita tidak akan berani mengatakan bahwa puasa Weton ini bid'ah lah dan lain sebagainya. Ya memang bid'ah, karena puasa Apit Weton ini tidak diajarkan oleh Rasulullah, tapi bid'ah yang baik. Karena kalau kita memahami Al-Quran maupun hadis secara tekstual saja, maka akan sangat kering keislaman kita. Nah, puasa Apit Weton ini adalah puasa sangkan paraning dumadi, yaitu puasa mensyukuri diciptakannya kita, kemudian mensyukuri dilahirkannya kita, dan puasa untuk mentirakati agar kita selamat ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Lantas bagaimana caranya untuk melaksanakan puasa weton ini? Yang pertama, puasa weton biasa ya. Apabila kita hendak melaksanakan puasa weton, maka malam hari sebelum kita melaksanakan puasa, misalnya kita akan berpuasa pada hari Senin, maka malam Seninnya itu kita mandi, niat mandi taubat. Diniati juga untuk memandikan dulur papat, limo pancer, atau keempat nafsu. Kemudian kita niati membersihkan badan kita, membersihkan rohani kita, kemudian mandi taubat dan sholat taubat, baru besoknya kita berpuasa. Kemudian berpuasa ya seperti puasa biasanya, sahur ya, kemudian berbuka seperti biasanya. Dan alangkah baiknya kalau selama puasa weton itu kita perbanyak dengan dzikir-dzikir, terutama ya dzikir la ilaha illallah, istighfar, dan yang paling penting adalah sholawat. Memohon agar hajat dan doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau puasa apit weton juga sama. Malam harinya kita mandi dulu, mandi taubat dan sholat taubat, kemudian puasa apit weton. Nah, ada yang lebih dahsyat menurut para leluhur Jawa, yaitu dengan melakukan puasa mutih. Puasa mutih itu adalah puasa dengan hanya makan nasi tanpa lauk, tanpa garam, tanpa rasa, hanya nasi dan air putih. Nah, apa fungsinya? Ya, ini kalau dalam segi kesehatan akan membuat tubuh kita itu sehat, dan secara spiritual orang Jawa mengatakan insya Allah bisa membersihkan residu-residu energi negatif yang ada dalam tubuh kita. Nah, apakah fungsinya puasa weton ini? Banyak sekali ya, karena isinya kan puasa. Puasa itu adalah ibadah yang menunjang agar doa kita itu segera di-ACC. Kita tahu bahwa doa itu tidak ada yang ditolak, tapi apabila kita berdoa dalam keadaan puasa, insya Allah menjadi prioritas. Apalagi dalam puasa itu kita barengi dengan beristighfar, membaca zikir, bukan hanya membaca ya, tapi zikir baik di lisan maupun di hati, kemudian juga membaca sholawat. Tentu saja akan dahsyat. Saya pernah ada seorang teman yang bercerita kepada saya. Jadi teman saya ini punya mertua yang sangat rajin melakukan puasa weton untuk anak-anaknya. Maka hampir semua anaknya ini sukses, baik di bidang pendidikan, ekonomi, karir, kesehatan. Nah, kemudian teman saya ini bercerita kepada saya untuk melakukan puasa weton ini. Nah, ini semacam ijazah. Kemudian juga ada seorang tetangga yang melakukan puasa weton untuk anaknya yang mohon maaf kurang nurut ya. Alhamdulillah setelah dipuasai weton itu anaknya sangat nurut, kemudian untuk mengaji itu nggak males, sekolah nggak males, dan menjadi pribadi yang sangat penurut. Mungkin sampai di sini saja diskusi kita kali ini tentang sejarah puasa weton dan tata cara serta manfaatnya. Saya ucapkan terima kasih kepada para pemirsa, para subscriber yang telah mendukung channel ini sampai saat ini, dan saya doakan semoga kita semua mendapatkan ampunan, syafaat, dan kesehatan kita, karir kita
perjalanan asmara kita semoga sukses tanpa hambatan, dan kita berdoa untuk saudara-saudara kita di Palestina, semoga mereka diberikan kekuatan dan diberikan jalan keluar, win-win solution. Al-Fatihah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.